Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Pada hari ini kita belajar tema 2 kelas 4, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1. Tahukah anak-anak apakah sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contoh sumber energi adalah matahari, angin, makanan, listrik, baterai, air. Tahukah anak-anak apa saja manfaat sinar matahari bagi kehidupan kita? Manfaat yang pertama, menyirami bumi. Manfaat yang kedua, membantu proses fotosintesis. Manfaat yang ketiga, membantu mengeringkan pakaian. Manfaat yang keempat, membantu proses pembuatan garam. Manfaat yang kelima, membantu proses pengeringan ikan. Energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Tahukah anak-anak Bapak apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apakah perbedaan sumber daya alam kedua? Apakah perbedaan kedua sumber daya alam tersebut? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam itu terbagi dua pula. Sumber daya alam hayati berupa sumber daya alam makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, yang kedua, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam berupa benda mati. Contohnya matahari dan air. Selanjutnya, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, contoh sumber daya alam energi seperti batu bara. Yang kedua, contoh sumber daya alam mineral logam seperti emas. Yang ketiga, contoh sumber daya alam non-logam seperti belerang. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam seperti tumbuhan padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pemanfaatan sumber daya alam seperti kayu dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Pemanfaatan sumber daya alam seperti air
dimanfaatkan untuk mencuci. Masih banyak yang lain, masih banyak manfaat sumber daya alam yang lainnya yang harus kita lestarikan, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang selalu berhemat energi. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sebelum Bapak tutup, Bapak sarankan seandainya keluar rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.